أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون lah
Kami telah menyalurkan kurang lebih 8 ton sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, gula, dan mie instan senilai Rp88.750.000. Kami menyalurkannya ke rumah-rumah masyarakat, di jalan-jalan, semampu kami melangkah menyalurkan amanah yang telah dibebankan kepada kami. Jazakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Kita masih membahas tentang seputar takdir, ya. Dan telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu dari Abu Hatim rahimahullah dan juga Abu Zur'ah tentang akidah ahli sunnati wal jamaah tentang takdir, yang mana diimani apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang jelek. Kita lanjutkan. Disebutkan di halaman 21. Jadi sebagian cetakan itu di halaman 21. Ya, adapun yang buku yang seperti di tangan saya ini, yaitu ada di halaman 25. Taib. Disebutkan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa ajma'a a'immatus salafi min ahli al-islami ala al-imani bil qadri khairihi wa syarrihi hulwihi wa murrihi qalilihi wa kathirihi biqada'illahi wa qadrihi la yakunu syai'un illa bi iradatihi wa la yajri khairun wa syarrun illa bi masyiatihi khalaqa man syaa li sa'adatin wa ista'maluhu biha fadla wa khalaqa man arada li syaqawa li syaqa wa ista'maluhu bi adlan fa huwa sirrun ista'thara bih wa ilmu hujjabihi an khalqihi hijabihi an khalqihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Saya artikan. Disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Maqdisi Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, sesungguhnya a'immatus salaf, itu para ulama terdahulu dari ulama-ulama Islam, mereka semuanya sepakat bahwasanya iman kepada takdir itu cangkupannya iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang jelek. Iya, manisnya dan pahitnya, sedikit ataukah banyak. Dan itu semuanya adalah qada'nya Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah. Sehingga sesuatu itu, ya, yang baik, yang jelek, yang manis, yang pahit, yang sedikit, yang banyak, itu tidaklah terjadi kecuali dengan iradahnya Allah, kecuali dengan keinginannya Allah. Wala yajri khairun wa syarrun illa bimasyatihi, dan tidak akan berjalan kebaikan dan kejelekan kecuali dengan masyiahnya Allah tabaraka wa taala. Baik, di sini sebelum saya lanjutkan mengartikan, ada baiknya untuk saya jelaskan sedikit tentang iradahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua iradah. Iradatul kauniyah wa iradatul syar'iyah. Apa itu iradah kauniyah? Al-iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Apakah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah ataukah sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah? Apa saja yang terjadi di muka bumi ini, baik dan jelek, itu semuanya merupakan iradah Allah secara kauniyah. Apa yang baik? Diutusnya Rasul, adanya orang-orang saleh. Iya, ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Ini merupakan sesuatu yang ada atas kehendaknya Allah. Begitu juga adanya Fir'aun, adanya Abu Lahab, adanya Abu Jahal, ya, adanya Namrud dan seterusnya. Daripada kejelekan itu juga merupakan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala terjadi. Kalau seandainya Allah tidak berkehendak adanya Fir'aun, maka Fir'aun tidak akan ada.
Kalau seandainya Allah tidak berkehendak adanya Abu Lahab, maka Abu Lahab tidak akan ada. Tetapi itu semuanya adalah kehendaknya Allah secara kauni. Nah, kalau seandainya memang itu sesuatu yang Allah tidak cintai, kenapa Allah adakan? Nah, ini insya Allah akan kita bahas malam ini. Ini sebenarnya sudah kita singgung-singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, dan insya Allah malam ini akan kita bahas. Baik, ini secara kauni. Adapun iradah asy-syar'iyyah adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang sesuatu itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala mencintai tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, Allah mencintai. Terjadi atau tidak? Terjadi. Iya, imannya Abu Bakar, imannya Umar bin Khattab, imannya Utsman bin Affan, imannya Ali bin Abi Thalib. Itu semuanya terjadi. Ya. Dan ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai tetapi itu tidak terjadi. Dan tidak terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan Allah untuk menjadikannya, tetapi demikianlah kehendak yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa misalnya? Allah menginginkan tidak secara iradah syar'iyyah Fir'aun itu beriman. Allah ingin atau tidak? Allah ingin. Apa bukti atau dalil yang menunjukkan Allah menginginkan Fir'aun itu beriman? Allah utus Musa. Iya. Allah mutus Harun. Dan Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dengan cara yang paling terbaik. Idhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah sangat melampaui batas. Dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Iya. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik, mudah-mudahan dia bisa bertaubat, mudah-mudahan dia bisa kembali kepada Allah. Secara iradah syariah Allah ingin Fir'aun itu apa? Beriman. Tetapi secara kauni tidak terjadi imannya apa? Fir'aun alaihi lanatullah. Dan tidak berimannya Fir'aun, saya ulangi kembali, bukan Allah tidak mampu untuk menjadikan Fir'aun itu beriman, Allah sangat mampu. Jelas di sini? Oleh karena itu, ketika kita memahami makna di antara dua iradatul kauniyah dengan iradatul syar'iyyah, maka kita akan bisa menjawab sekian banyak kerancuan dan kejahilan dan kebodohan dari sebagian orang di muka bumi ini. Iya, kita masih teringat dulu atau beberapa hari yang lalu ketika seorang penyanyi meninggal. Mereka berkata, iya Allah Subhanahu wa taala mampu memasukkan dia dalam surga. Kenapa Allah nggak mampu? Kita katakan jangankan untuk memasukkan dia ke dalam surga, Fir'aun pun mampu Allah masukkan ke dalam surga. Iya. Ya, Abu Lahab pun mampu Allah masukkan dalam surga. Tetapi secara iradatus syar'iyyah Allah telah berjanji dalam Al-Quran, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka berada dalam neraka dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Ini janji Allah. Ya, ini ketetapan Allah, ini keputusan Allah. Iya, dan Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyelisih janjinya. Allah telah menetapkan dalam qadha-Nya, dalam hukumnya, bahwasanya siapa yang mati di atas kekufuran dia akan berada dalam neraka. Kalau kita berbicara tentang kemampuan Allah, apa saja Allah mampu. Namun itu diikat dengan apa? Al-iradatu asy-syar'iyyah dan iradah al-kauniyah seperti yang kita sebutkan tadi. Bisa difahami ya? Nah, saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, mungkin saya juga pernah cerita di kajian, ketika orang-orang milah Abraham, ya, atau mungkin sekarang diberi nama dengan Ghafatar, mereka menganggap bahwasannya ada nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa mereka berdalil ada nabi lain setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka berdalil dengan iradah. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang mereka mungkin jauh dari ilmu, ketika mereka disyubhati, ya akhi,
Apakah Anda ragu Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Anda tidak yakin bahwasanya Allah yang maha segalanya mampu menciptakan nabi setelah Rasulullah? Maka kita menjawab, jangankan satu nabi, sejuta nabi Allah mampu mendatangkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berbicara secara kemampuan Allah. Tetapi sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ketetapan Allah. Dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah itu tidak pernah menyelisih janjinya. Jadi jangan Anda membahas di sini masalah kudrahnya Allah. Nah, orang-orang yang tadi yang mereka jauh dari ilmu, jauh dari tidak belajar akidah yang sahihah. Nah, yang belajar akidah sahihah saja terkadang bisa terjatuh dalam kesesatan, apalagi yang tidak belajar sama sekali. Ketika disampaikan hal yang seperti ini, iya juga ya, Masya Allah nggak mampu menciptakan nabi setelah Rasulullah. Ya sudah, akhirnya dia ikut dengan kelompok sesat ini, meyakini ada nabi lain setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kekufuran. Ini merupakan kesesatan ketika seseorang meyakini ada nabi setelah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Sehingga dengan apa yang kita bahas tadi, ada iradatul syar'iyyah, ada iradatul qauniyah, sehingga kita bisa memahami apa yang saya sebutkan tadi. Dan sekian banyak syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang mereka berdalihkan dengan qudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian kata al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, khalaqa man syali sa'adah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siapa yang Allah kehendaki menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang selamat, menjadi orang-orang yang akan menghuni surga. Wasta'maluhu bihi fadla, dan itu merupakan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut. Wa khalaqa man arada li syaqa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siapa yang Allah hendaki dia itu binasa, dan itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seorang manusia yang kemudian dia setelahnya kufur kepada Allah, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke dalam neraka, dan Allah bakar dia dengan api yang menyala-nyala, itu semuanya merupakan keadilan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pada dirinya. Dan ini bukan daripada kezaliman, karena Allah tidak memiliki sifat yang zalim. Wa anna Allah laisa bidzallami lil 'abid. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Sehingga seseorang yang mereka hidup dalam keadaan kufur, seseorang yang hidup dalam keadaan musyrik, kemudian mereka mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawasirun ista'thara bih, dan itu merupakan rahasia yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu itu dihijabi daripada makhluknya. Namun kaidah penting Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tetapi mereka lah yang ditanya apa yang mereka lakukan. Kita tidak boleh bertanya dalam artian protes. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Abu Bakar dalam keadaan beriman? Kenapa Allah tidak menciptakan Abu Thalib dalam keadaan beriman? Kenapa Allah ciptakan Abu Thalib dalam keadaan kafir? Kenapa Allah ciptakan Fir'aun dalam keadaan kafir? Kenapa Allah ciptakan Musa dalam keadaan beriman? Ya akhi, ya, sesuatu yang dilakukan oleh Allah ya adalah sesuatu yang sempurna, yang tidak ada cacat di dalamnya. Sehingga sesuatu yang datang dari sebuah kesempurnaan, maka yang muncul juga kesempurnaan. Ya, sehingga sesuatu yang datang dari Allah, dari zat yang maha sempurna, itu tidak ditanyakan. Jelas ya? Ini prinsip dalam agama kita. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah, tetapi kalianlah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama membuat sebuah konsep di dalam kita memahami agama, di dalam pembahasan asma dan sifat Allah,
kita tidak bertanya kaifa. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Itu tidak boleh ditanyakan. Sebagaimana telah ternukilkan dari Al-Imam Malik rahimahullah. Sebagaimana dalam urusan takdir, kita tidak boleh bertanya lima. Kenapa? Kenapa Allah ciptakan dia beriman? Kenapa Allah ciptakan dia dalam keadaan kafir? Kenapa Allah masukkan dia ke dalam surga? Kenapa Allah masukkan dia dalam neraka? Kenapa Allah jadikan dia miskin? Kenapa Allah jadikan dia kaya? Ya, seseorang tidak boleh bertanya dengan pertanyaan ini dengan maksud dan tujuan untuk protes dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bisa difahami jelas? Baik. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa qad tadhaharat adillatu qat'iyatu minal kitabi wa sunnati wa ijma'is sahabati wa ahlul hil wal aqdi minas salafi wal khalafi ala itsbatu qadrillah ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah dari ulama Asy-Syafi'iyah, beliau berkata, wa qad tadhaharat, dan telah nampak dalil-dalil yang pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali, yang wadih, yang jelas dari Alkitab dan Sunnah, dan juga ijma' para sahabat, dan juga dari kalangan para ulama yang terdahulu dan ulama yang sekarang di zaman beliau, ala itsbati qadrillah, ya, mengisbatkan tentang qadarnya Allah, ketetapannya Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah itu sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang jelek? Nah, perhatikan baik-baik. Ini inti dari pembahasan kita di malam ini, yaitu masalah di dalam permasalahan takdir. Perhatikan baik-baik. Ya, insyaallah dengan kita memahami ini, maka akan tersingkap sekian syubhat dari kelompok Al-Qadariyah atau kelompok Al-Jabariyah. Disebutkan di sini khairuhu wa syarruh. Kita wajib beriman kepada takdir, apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang jelek. Apa maksudnya jelek? Apakah ada perbuatan Allah yang jelek? Ya, perhatikan baik-baik. Saya bertanya, ya, saya bukan memberikan pernyataan. Pertanyaan saya ini akan kita jawab. Apa pertanyaan saya? Apakah ada perbuatan Allah yang jelek? Tapi perhatikan baik-baik, ini pertanyaan. Ai syarrul maqdur la syarrul qadar. Masya Allah, perhatikan baik-baik. Kita melihat bagaimana sesuatu yang rumit, yang sulit di dalam kita memahami sesuatu, ketika dibahasakan dengan bahasanya para ulama, maka akan lebih mudah untuk kita memahaminya. Ya, kata para ulama, kata Syarih hafizahullah, syarrul maqdur. Jadi dalam permasalahan takdir, perhatikan baik-baik. Ketetapan Allah, takdir dari Allah, itu kembali kepada sifat Allah. Ini satu hal. Hal yang kedua, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari penyakit, dari musibah, dari bencana, itu apa yang terjadi pada makhluk. Jadi ada dua, al-qadar wal maqdur. Ya, al-qadar wal maqdur. Apa bedanya? Kalau al-qadar adalah perbuatan Allah, Allah yang tetapkan. Kalau maqdur, ya, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang itu terjadi pada makhluk. Paham? Jadi ketika dimaksudkan kita beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek, jelek itu maksudnya adalah jelek kepada apa yang Allah timpakan kepada makhluk, bukan jelek dari perbuatan Allah Rabbul Alamin. Mafhum? La syarral qadar, karena tidak ada kejelekan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena itu hukumnya Allah, itu merupakan qadanya Allah, itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bencana. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, adanya bencana yang itu kembali kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keputusan Allah, maka itu di dalamnya adalah kebaikan al-ma'ad. Tidak ada kejelekan sama sekali. Tetapi yang dimaksudkan kejelekan di situ adalah dampak yang terjadi pada manusia. Jelas? Ya, makdurnya
dampak yang terjadi kepada makhluk Allah. Ya, adapun al-qadar, ketetapan Allah, maka itu perbuatan Allah, dan perbuatan Allah tidak ada sedikit pun kejelekan yang ada di dalamnya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadisnya, wasyarru laisa ilaik, bahwasanya kejelekan ya Allah, tidak ada kejelekan yang itu kembali kepadamu. Ya, tidak ada satupun perbuatan Allah yang jelek. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya adalah baik. Perhatikan contoh yang disebutkan di sini. Wa mithalu dzalik anna Allah khalaqa dawatis sumum. Dan misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang beracun. Allah menciptakan binatang ular kobra. Ya, Allah menciptakan kalajengking. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang bisa memberikan racun. Ya, wa yasyarun binisbah ilal insan. Ya, ular kobra itu, racun itu adalah jelek ketika dia bernisbah kepada manusia, ketika manusia dipatok dengan binatang berbisa tadi. Wa ma bi'tibar nisbatuha ilallah. Adapun dari sisi penisbahan, ciptaan, ketetapan, ketentuan yang itu datang dari Allah, maka itu semuanya adalah kebaikan, tidak ada kejelekan di dalamnya. Ya, saya ulangi sekali lagi karena ini pembahasan yang penting. Saya harap nanti kalau memang seandainya tidak difahami, mungkin bisa ditanya, mungkin akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Ya, dan kita tidak membuka sesi tanya jawab. Kenapa? Karena memang kita melihat tidak ada yang bertanya. Tapi kalau seandainya bertanya, insya Allah malam ini ditanyakan, insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Jadi dalam permasalahan takdir ini ada dua hal yang perlu diketahui. Pertama, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuatu yang terjadi kepada manusia atau kepada makhluknya. Nah, sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan ular kobra. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, apa yang Allah ciptakan itu merupakan semuanya adalah kebaikan. Tetapi binisbah manusia, racun itu adalah kejelekan untuk dirinya ketika dia disengat oleh racun tadi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ular kobra itu berada di sekeliling kita. Tetapi di sekeliling kita adalah hewan-hewan yang tidak berbisa. Ya, kucing, bebek, ayam. Ya. Nah, kalau seandainya manusia dia mengubah dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala atur dalam kehidupannya, pasti dia akan binasa. Kan begitu? Ya, dia ambil ular kobra, dia simpan di rumahnya, dipelihara oleh dia. Iya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari nggak dipatok sama ular kobra. Atau kalau dia nggak dipatok, anaknya yang dipatok. Iya, dia simpan binatang buas di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala nggak menjadikan binatang buas itu berada di sekitar kita. Allah jauhkan binatang buas dan beracun itu dari kita. Bisa difahami ya? Nah, ini saja kita coba pakai logika kita sedikit. Ya, hewan saja yang itu letaknya di hutan, kemudian kita bawa di sekitar kita, ditaruh rumah di sini. Itu kan menjadi mudarat buat kita ubah-ubah. Apalagi perkara agama yang telah datang ketentuannya dari Allah dan Rasulnya diubah-ubah justru juga akan memberikan dampak kerusakan yang lebih besar. Yang terkadang dampak kerusakan tersebut tidak terlihat langsung. Beda dengan ular kobra. Ular kobra tadi, kerusakan yang terjadi bisa dilihat langsung ketika dia dipatok oleh ular kobra, dia mati. Tetapi sadarkah kita ketika hal-hal yang kita mengubah dari perkara agama itu akan bisa mematikan hati kita, akan bisa mematikan kolbu kita, ya, sehingga terangkat daripada kolbu kita kecintaan kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, sekarang apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, terjadinya tersebarnya wabah di muka bumi ini, itu kehendaknya Allah atau tidak? Kehendaknya Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang itu kembali kepada perbuatan Allah, baik atau tidak? Itu baik. Tetapi wabah itu dampaknya bagi manusia. Dampak bagi manusia itu jelek. Apa jelek? Dia bisa jatuh sakit. Ya, dia itu bisa mati.
Iya, perekonomian macet dan lain sebagainya, dan tentunya dikarenakan dosa dan maksiat manusia. Tetapi walaupun di situ ada kejelekan dari apa yang terjadi dari wabah, tetapi di balik itu tidaklah semuanya kejelekan, ada di dalamnya kebaikan. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan hari ini ketika terjadi wabah virus corona? Berapa banyak? Ya, kita sadar bahwasanya ternyata ilmu yang kita punya, teknologi yang kita miliki, harta yang begitu banyak yang kita punya, ternyata tidak ada apa-apanya, tidak mampu untuk kita menghilangkan itu dari kita. Ini menunjukkan kita manusia yang lemah. Iya, kita tidak memiliki kekuatan. Ya, sehingga membuat manusia yang tadi sombong, angkuh, dia bisa sadar. Iya, dan orang hari-hari ini sudah mulai ingin mempelajari bagaimana konsep Islam. Oh, ternyata konsep Islam ketika dia kencing, dia cuci kencingnya, kemudian dia berwudu. Ada konsep-konsep kebersihan di situ. Iya, kemudian tidak makan kecuali yang halal, nggak boleh makan yang haram-haram. Ya, sehingga ada dampak kebaikan yang terjadi. Dan kita bisa merasakan sendiri. Ada orang mungkin nggak pernah berkumpul sama keluarganya, sekarang jadi berkumpul terus sama keluarganya. Yang tadinya nggak pernah bermain-main dengan anak-anaknya, sekarang jadi bermain-main sama anaknya. Iya, yang tadinya mungkin naudzubillah, ya datang ke diskotik, berzina dan lain sebagainya, sekarang nggak berani lagi berzina, takut jangan-jangan kena corona yang saya zinai. Kan begitu. Ya, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat diskotik dan lain sebagainya. Sehingga segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, yang itu kembali kepada zat Allah, maka itu kebaikan al-mahad padanya. Tetapi sesuatu yang dampak kepada manusia, itulah yang jelek. Tetapi kejelekan itu bukanlah kejelekan seutuhnya, ada di dalamnya kebaikan. Orang yang beriman meninggal, ya insya Allah dengan dia meninggal akan mengangkat derajatnya, diberikan pahala syahid oleh Allah. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya insya Allah tidak ada di hati siapapun orang-orang yang beriman, ketika dia mendapatkan saudaranya, siapapun dia, terkena penyakit corona, kita senang? Senang gak kita? Kita gak senang. Siapapun dia, walaupun dia orang yang mencaci maki kita, orang yang melaknat kita misalkan, ya, selama dia adalah orang Islam, dia seorang yang beriman, secara mujmal kita tidak rela, tidak mau saudara kita terjangkiti penyakit kemudian dia meninggal. Kita nggak senang, siapapun dia. Oh, ini bukan orang yang ikut pengajian kita, kena corona, mampus ente, mati ente. Gak ada kita punya keyakinan seperti itu. Iya, Nabi kita Muhammad SAW ketika ada seorang Yahudi atau orang kafir meninggal pada waktu itu, menangis Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Karena dia itu mati di atas kekufuran. Ya, apalagi sekarang yang sakit itu saudara kita muslimin, sesak dadanya, ya sulit dia menjalani kehidupan. Ketika dikubur sendiri, sedih nggak kita? Kita sedih. Jadi bukan pembahasan yang ingin kita bahas, bukannya kita senang ada saudara kita terjangkiti penyakit. Jadi kalau seandainya diinformasikan, lihat nih yang sakit sudah positif semuanya, sudah negatif semuanya, senang nggak kita? Kita senang. Jadi bukan masalah, oh ini sudah negatif, nggak terjangkiti lagi, sudah sembuh semuanya. Oh kok sembuh dia, kenapa nggak mati? Jadi ketika diperhadapkan, ini loh surat kesembuhannya, ya itu bukan mahalun niza yang sedang kita bahas. Itu bukan permasalahan yang kita bahas, apakah dia terkena corona ataukah tidak terkena corona, apakah dia mati dengan corona ataukah tidak, apakah dia sembuh dengan corona. Itu bukan pembahasan yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas yaitu ketika permasalahan sebab itu tidak dijadikan sebagai sesuatu sebab, yang itu di mana Rasulullah memerintahkan kita untuk menghindari sesuatu yang membuat kita bisa celaka. Makanya dalam ilmu agama ada pembahasan khauf dibagi menjadi 3. Ada khauful ibadah, ada khauf yang bentuknya syirkiyat, ada khauf yang bentuknya tabiiyat. Apa khauf yang bentuknya tabiat manusia, takut dengan singa,
takut dengan binatang berbisa, takut terjadinya wabah, takut tersebarnya wabah. Ini takut-takut tabiat. Nah, ketika Anda menafikan ini semuanya, ini yang keliru. Ini yang salah. Iya. Yang dianggap takut yang berbahaya itu ketika seseorang datang ke kuburan, kemudian menyembelih kepala sapi di kuburan, ya agar si kubur ini bisa memberikan kepada kita keselamatan, agar si kubur ini bisa menjauhkan kita dari wabah. Jadi ada sesuatu yang dia takuti dari kubur tersebut sehingga dia sembelih hewan itu, yang disebut sebagai kesyirikan. Tapi takut dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ini takutnya tabiat, dan itu ada di hati manusia, nggak bisa dikeluarkan. Ya, ini inti yang sedang kita bahas. Mengeluarkan keyakinan daripada makhluk, memasukkan keyakinan kepada Allah. Ya, jadi kita tidak boleh yakin kepada makhluk. Ya akhi, ada keyakinan kepada makhluk itu terkadang menjadi kewajiban. Ya, apa misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya misalnya mengatakan habatus sauda. Habatus sauda adalah obat dari segala penyakit. Boleh nggak kita yakin kepada habatus sauda adalah obat dari penyakit? Kita harus yakin. Itu adalah sebab yang Rasulullah jadikan itu sebagai sebab. Tapi yang menyembuhkan siapa? Allah. Faham? Oh, jangan yakin sama habatus sauda jadi apa? Sebab penyembuh penyakit. Nggak boleh yakin sama habatus sauda. Gimana nggak boleh yakin? Rasul mengatakan habatus sauda obat segala penyakit. Harus yakin. Tetapi kita tidak mengatakan bahwasanya habatus sauda inilah yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita Allah, dan Allah jadikan habatus sauda itu sebagai sebab. Boleh nggak kita yakin itu sebagai sebab kesembuhan kita? Harus yakin. Karena Rasul yang mengkhabarkan kepada kita. Gimana kita nggak yakin? Rasul yang mengkhabarkan kepada kita jangan dicampur di antara unta yang sehat dengan unta yang sakit. Faham? Nah, ini harus kita yakini. Ketika kita dekat dengan orang sakit, ini akan bisa menular kepada kita. Siapa yang menularkannya? Allah. Tapi itu sebagai sebab yang kita harus jauh, yang kita harus berhati-hati. Jangan kita mendekati. Nah, itu kita sedang bahas. Jadi ketika ada saudara kita muslimin, ya dari jamaah yang dakwah 3 hari 40 hari misalnya, terjangkiti penyakit corona misalnya, kemudian ada surat dokter sembuh, senang nggak kita? Senang. Alhamdulillah, saudara saya diberikan kehidupan oleh Allah kembali. Senang nggak kita? Jadi perhatikan mahalul khilaf. Apa yang sedang kita perselisihkan, apa yang menjadi inti permasalahan kita, itu penting untuk difahami. Jadi jangan orang ngomong ke kutub utara dibawa ke kutub selatan. Makanya dalam ilmu usul fikih ada istilahnya mahalun niza'. Permasalahan yang sedang diperselisihkan apa? Ya, makanya di dalam seseorang itu berdialog ataukah berdiskusi, jangan dibawa-bawa lari ke A, ke B, ke C, ke D. Tarik kepada mahalun niza'. Mahalun niza' kita, permasalahan yang kita sedang perselisihkan di A ini. Ya, nanti dari A dia lari ke B, tarik lagi ke A. Dia lari ke C, tarik lagi ke A. Jangan coba, nanti jangan dia lari ke C, kita ikut ke C. Itu nggak selesai-selesai diskusinya. Ya, jadi perhatikan apa mahalun niza'nya. Mahalun niza' apa? Hal yang diperselisihkan itu apa? Ya, jadi di situnya kita fokus. Nah, ketika seseorang terkadang, ya kita juga misalnya tidak belajar, tidak mengerti ilmu dan lain sebagainya, akan sulit diajak diskusi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya, saya kalau berdebat dengan orang yang pintar saya akan bisa menang. Tapi kalau saya berdebat dengan orang yang jahil saya kalah, kata Imam Syafi'i. Kita ngomong A yang difahami Z, kita ngomong B yang difahami X. Jadi nggak nyambung. Kalau kita bahas mahalun niza', kamu tahu apa itu mahalun niza'? Tabayun, kamu tahu apa arti tabayun? Kapan tabayun boleh, kapan tabayun tidak boleh, kapan tabayun harus, dan kapan kita tidak perlu tabayun, kamu tahu kaidah-kaidahnya dalam agama? Ya, kamu tahu maksud daripada mengkritik seseorang dari kesalahannya, kemudian diglobalkan itu semuanya nggak boleh. Ghibah, kamu paham nggak? Ghibah yang haram mana ghibah yang nggak boleh? Atau ghibah yang dibolehkan? Baca buku Imam Nawawi,
Baca bukunya Al-Imam buku para ulama-ulama yang lainnya, Imam Baghawi menjelaskan tentang perkara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang wanita. Pada waktu itu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau dilamar oleh fulan dan alan." Kata Nabi, "Kalau si fulan itu pelit, jangan kamu nikah sama dia. Kalau si fulan dia suka mukul seseorang, jangan kawin sama dia. Nikahilah si fulan." Apakah kemudian kamu katakan Rasulullah itu ghibah? Masa dia suka mukul masa Rasulullah membongkar aibnya dia? Makanya belajar dulu, jadi kamu akan paham. Ya, mana ghibah yang dibolehkan, mana ghibah yang tidak dibolehkan. Iya. Abdullah ibn Umar ketika didatangi oleh orang-orang yang menceritakan seorang laki-laki bernama Ma'bad al-Juhani. Ya, apa Abdullah ibn Umar berkata? Beliau menerima khabar thiqah. Khabar thiqah yang datang begini dan begini. Langsung Ibnu Umar nggak perlu, saya mau tabayun dulu sama dia. Langsung divonis oleh siapa? Oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika datang khabar kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As berfatwa bahwasanya laki-laki wanita ketika dia mandi junub hendaknya dia membuka kepangan rambutnya. Ya, kemudian Aisyah langsung mengomentari, ngomong sama Abdullah bin Amr bin As, kenapa dia nggak sekalian cukur rambut perempuan sampai botak ketika dia mandi junub? Ada nggak tabayun di sini? Ada namanya khabarut thiqah. Ada namanya adalah buku-buku yang tertulis, yang terbacakan. Ya, ketika kita katakan, ya akhi, pada jamaah tabligh itu ada ajaran tasawuf. Mana ada, nggak ada ajaran tasawuf kami. Kamu ngerti nggak sih tasawuf itu apa? Ngerti nggak kamu? Nggak ngerti lah, nggak ngerti gimana ente menafikan sesuatu yang ente nggak paham. Iya, ada istilah jamaah tabligh. Ya, saya ngomong lah sekarang ya. Saya pernah ikut jamaah tabligh 1 tahun. Saya pernah ke Thailand khurut hampir 4 bulan. Ya, saya tahu markis yang ada di Thailand, Diala itu tahu saya. Semana masjidnya besar, masjidnya saya tahu. Ya, saya pernah terjun ke sana. Ya, dan apa yang saya ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, ada orang waktu itu jual batu warna hitam. Ya, ini batu katanya bisa menyengat binatang, bisa menyengat bisa ular. Jadi jual sama orang jamaah tabligh jual. Kemudian ada doanya. Doanya meminta doa, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahi, saya dengar dengan telinga saya yang masih hidup hari ini. Ya, dan saya lihat dengan mata saya ini, dan saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini sesuatu yang nggak masalah menurut orang-orang jamaah tabligh. Iya, di dalam istilahnya mereka ada namanya jaulah. Apa itu jaulah? Jaulah adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh jamaah tabligh selesai sholat asar, ya, dibagi 2 kelompok. Satu kelompok berada di masjid yang tugasnya berzikir. Ini sebagai kekuatan untuk yang di luar. Nah, yang keluar dia berjalan. Berjalan tidak boleh memetik daun-daunan. Tidak boleh memetik daun-daunan. Ya akhi, kita tidak boleh memetik daunan itu ketika kita berada di tanah haram. Ketika kita sedang ihram haji dan umrah, tidak boleh memetik daunan. Lah ente sekarang di Aceh, kenapa ente membuat syariat baru nggak boleh memetik daun-daunan? Loh ente tahu dari mana? Saya ini penceramah dulunya. Ya, mengajak orang pergi jauh lah. Ini amalan-amalan jauh lah. Jadi sebelum kita amalan ngomongin dulu nih adab-adab jaulahnya begini dan begini. Ya, jadi kalau melihat rumah besar, ya jangan sampai itu ada di hati kita. Berdoa sama Allah agar dihilangkan ya ada sesuatu dalam hati kita kepada rumah besar tersebut. Pada Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya apa? 3 hal yang sangat disukai oleh seseorang: baitul wasi', warukabul hani, wal jaru salih. Iya, sesuatu yang paling dicintai oleh seseorang itu rumah yang besar, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. Ya, dan dulu ketika saya mondok bersama mereka, ini namanya santri.
diingatkan, nanti kalau kamu pergi ke tempat pengantin jangan terlalu banyak makan daging, jangan banyak-banyak makan. Ya, kita khawatir nanti kalau banyak makan hati kita jadi keras. Ya jangan makan yang Coca-Cola atau makan makanan yang nggak jelas siapa yang buat, nanti takutnya pas dia buat dia nggak mandi junub, itu kan mengeraskan hati kita. Ya akhirnya kita nggak ngerti ikut. Biasanya kan santri ya, semua orang yang sudah pernah mondok ngerti lah. Pergi ke pengantin itu kan kapan lagi mau makan. Tapi wah nggak boleh makan banyak-banyak, ini nanti jadi apa? Nanti keras hati saya. Ini kita alami, saya jalani. Ya, dan ini hal yang ingin kita bicarakan sebenarnya. Ya, bukan perkara ini yang bisa merusak hati kita. Yang bisa merusak hati kita adalah dosa, maksiat. Yang merusak hati kita adalah kebid'ahan. Yang merusak hati kita adalah kesyirikan. Dan itu tidak bisa diketahui kecuali dengan apa? Menuntut ilmu. Ya, dari antara hal yang sering saya sampaikan dulu, halal dan haram itu seperti ibarat seekor kucing. Ya, kucing saja tahu halal dan haram. Ya, kalau seandainya kucing dia curi ikan, dia lihat pemilik ikan lari dia tahu itu haram. Tapi kalau seandainya kucing kita kasih makan, kita hentak-hentak kaki kita, dia nggak lari, dia tahu itu halal. Kucing saja tahu halal dan haram, masa manusia nggak tahu halal dan haram? Itu logika-logika yang dipakai, yang secara tidak langsung mereka ingin memerangi ilmu, sehingga tidak ada kesemangatan untuk belajar ilmu, tidak ada kesemangatan untuk menuntut ilmu, karena ini hal yang diberikan kiasan-kiasan atau ibarat-ibarat. Iya, perkara halal dan haram memang betul. Ada perkara halal dan haram itu bentuknya adalah ad-darurah fid din. Perkara yang darurah dalam agama. Apa itu? Halal haramnya zina, haramnya minuman keras, haramnya meninggalkan sholat. Ente nggak menjadi apapun, pemabuk, penjudi, pelacur. Ya kalau kita tanya, ente tahu nggak melacur itu haram? Tahu dia melacur itu haram. Ente tahu nggak kalau seandainya berjudi haram? Tahu dia itu haram. Kalau kita tanya, ente tahu nggak meninggalkan sholat itu haram? Tahu dia meninggalkan sholat itu haram, tahu. Namun perkara-perkara haram yang Allah turunkan bukan hanya ini saja. Ada haram dalam masalah riba. Iya, seseorang menukar uang 100.000 rupiah dengan pecahan 10.000. Ya, ternyata uang yang ada hanya 90.000, diambil 90.000. Dia keluar dari tempat tukar uang tadi, nanti 10.000-nya nanti malam saya ambil. Dia pergi pisah badan. Haram nggak ini? Haram. Iya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kata Rasulullah, yadun biyadin mithlun bimithlin. Harus selesai dalam satu majelis dan harus semisal. Jadi uang salah satu jenis riba yang 7. Ketika kita menukar uang harus selesai masalahnya, nggak boleh dia pisah badan sampai selesai transaksi. Nah, bagaimana kita tahunya hukumnya ini? Apakah pakai kaidah kucing tadi? Gak bisa. Ini harus dipelajari. Jelas? Jadi halal dan haram itu bukan hanya meninggalkan sholat, bukan hanya mabuk-mabukan, bukan hanya judi, tapi banyak perkara-perkara dalam syariat itu harus diketahui dengan ilmu. Ya. Dan saya sampaikan ada satu buku yang berjudul Kata-Kata Mutiara Maulana Ilyas. Semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni dosanya. Ya, dan dia menulis dalam buku tersebut, dan buku ini dulu saya baca miliknya Ustadz Sanusi, hafizahullah. Ustadz Sanusi itu puluhan tahun di Jamaatut Tabligh. Puluhan tahun, bukan kalau saya masih 1 tahun, masih junior. Beliau puluhan tahun. Alhamdulillah, beliau ikut, pernah belajar dulu sama-sama kita di Yaman, dan alhamdulillah sekarang beliau menjadi dai di Jakarta. Beliau membawa buku itu dan saya baca. Buku Malaysia judulnya Kata-Kata Mutiara Maulana Ilyas. Disebutkan Maulana Ilyas dulunya adalah seorang pemuda yang sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negeri beliau. Kerusakan, maksiat pemuda dan lain sebagainya. Yang mana keseharian beliau datang orang-orang bertanya kepada beliau di mana benda-benda hilang. Ini salah satu profesi beliau. Tapi ketika beliau tersibukkan dengan dakwah, dengan caranya mereka, ya akhirnya beliau meninggalkan perbuatan tersebut.
Jadi meninggalkan perbuatan tersebut karena apa? Tersibukkan beliau dengan dakwah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan menjadi nasihat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفامن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون